Bahkan Shen Changsheng dan Li Xuantong juga terkejut. Junior yang baru saja memasuki akademi 3 tahun yang lalu kini melampaui mereka. Mu Chen meminta bantuan Lin Taikang untuk meminjam cermin penghakiman, dia ingin mencari katalog abadi. Setelah googling melalui cermin penghakiman, Mu Chen dan Nine Nether memutuskan untuk menuju benua Tianluo mencari sisa-sia istana surgawi kuno. Perpisahan yang mengharukan pun terjadi. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika cahaya pagi hari ketiga merobek kegelapan malam dan bersinar di bumi, seluruh akademi spiritual surga utara sekali lagi penuh dengan vitalitas. Namun, atmosfer akademi sedikit berbeda dari masa lalu. Murid yang tak terhitung jumlahnya mengangkat tatapan mereka dan berkumpul di puncak-puncak di tengah akademi spiritual surga utara, di mana siluet sosok ramping dan tinggi bisa terlihat samar-samar. Semua murid telah menerima berita bahwa Mu Chen akan meninggalkan akademi spiritual surga utara. Tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman dan pemujaan saat mereka melirik sosok di cahaya pagi, orang yang paling menonjol di akademi spiritual surga utara mereka yang telah memenangkan kemuliaan bagi mereka di kompetisi akademi spiritual. Meskipun anak muda selalu sedikit sombong, mereka selalu menunjukkan kekaguman dan rasa hormat yang tulus dari lubuk hati mereka terhadap Mu Chen. Di markas besar asosiasi Dewi Luo, puluhan ribu anggota tampak sedih. Mu Chen dan Luo Li dianggap sebagai pilar utama dukungan di asosiasi mereka. Sekarang keduanya pergi, itu adalah pukulan telak bagi asosiasi Dewi Luo. Namun, mereka juga tahu bahwa Mu Chen tidak lagi cocok untuk tetap di akademi spiritual surga utara. Dia membutuhkan panggung yang lebih besar untuk berkembang dan tampil, dan akademi spiritual surga utara terlalu kecil untuknya. Karenanya, meski merasa sedih, mereka sangat pengertian. Di tempat latihan, Ye Qingling, Yu Xi, dan Su Linger semuanya mengangkat kepala. Mata Yu Xi merah karena air mata, karena dia tidak bisa menahan tangis seperti anak kucing kecil ketika dia mendengar berita bahwa Mu Chen akan pergi. Hidung kancing kecilnya mengendus saat air mata mengalir di mata rusa betina besar lagi. Tidak apa-apa, jangan menangis. Ye Qingling menepuk kepalanya dengan lembut saat dia tersenyum. Mu Chen menyebutkan bahwa kamu akan menjadi pilar dukungan untuk asosiasi Dewi Luo ketika dia pergi. Ini adalah misi yang dia tinggalkan untukmu, kamu tidak bisa melakukannya dengan buruk. Petik 2, Yu Xi mengusap matanya, saat dia mengangguk dengan serius. Jangan khawatir, Sister Ye, aku tidak akan mengecewakan asosiasi Dewi Luo. Aku pasti akan memenangkan kejuaraan di kompetisi akademi spiritual berikutnya. Petik 2, kamu memiliki ambisi? Ye Qingling tersenyum lembut sebelum mengangkat pandangannya dan menatap sosok itu. Dia bergumam di dalam hatinya dengan lembut, semoga perjalananmu lancar, Mu Chen. Di atas puncak gunung, Mu Chen juga melihat ke bawah ke akademi spiritual surga utara yang sangat besar. Saat dia menyadari tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan padanya, perasaan sentimental pergi mengalir di dalam hatinya. Di belakang Mu Chen, Ling Xi mendekat. Senyum lembut muncul di wajahnya yang biasanya tenang saat dia merapikan pakaiannya dengan ringan dan rapi. Sekarang setelah Anda meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, berhati-hatilah dalam segala hal yang Anda lakukan. Mu Chen melirik wajah cantik yang dekat dengannya, merasa tersentuh oleh kata-kata baiknya. Dia mengulurkan lengannya dan memegang pinggang ramping Ling Xi, dengan lembut memeluknya sebelum dengan cepat melepaskannya. Hati-hati juga, Suster Ling Xi. Jika Anda menemui bahaya, menyerahlah. Saya berjanji bahwa saya pasti akan menyelamatkan ibu. Saat itu, tidak peduli betapa berbahayanya, aku akan selalu melindungimu dan ibu. Petik 2, sosok ramping Ling Xi menegang sejenak atas tindakan Mu Chen, tetapi matanya memerah karena kata-katanya. Dia tersentuh oleh perhatian Mu Chen. Dia mengangguk lembut sebelum berbalik untuk melirik dan tersenyum pada 9 Nether. Nine Nether, saya salah sebelumnya ketika saya memilih kesalahan Anda. Saya harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Petik 2, 9 Nether membeku. Dia jelas tidak mengharapkan Ling Xi mengambil inisiatif untuk meminta maaf padanya. Dia bingung, dan wajahnya yang cantik sedikit memerah saat dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Tolong rawat dia di masa depan, kata Ling Xi lembut. Nine Nether mengangguk. Hidup saya terhubung dengan dia. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Petik 2, Naga Laut Utara dan Kepala Tai Chang muncul saat ini. Mereka tersenyum sambil melihat Mu Chen.
Arai transfer spiritual telah selesai. Ini akan membawa Anda keluar dari benua surga utara. Jika Anda perlu bepergian ke tempat lain, Anda harus mencari kota-kota besar di benua lain dan menggunakan arai transfer spiritual yang terletak di sana. Petik 2. Terima kasih banyak, Penatua Northern dan Chief. Mu Chen melirik ke langit, di mana arai transfer spiritual besar berdiri. Benua Tianluo sangat jauh. Tanpa transfer spiritual arai, bahkan seorang sovereign harus menghabiskan lebih dari setengah tahun perjalanan untuk tiba, dan itu jika perjalanan itu tidak ada halangan. Di antara benua-benua besar, selain laut yang luas, terdapat berbagai macam bencana alam yang bahkan ditakuti oleh para penguasa. Beberapa benua diisolasi dari aliran ruang, dan jika seseorang ingin melewatinya, bahkan penguasa yang paling kuat pun akan merasa sangat berbahaya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, dan meskipun kerinduan di dalam hatinya, dia tidak ragu-ragu saat dia menoleh ke Nine Nether dan berkata, sudah hampir waktunya, ayo bergerak. 9 Nether mengangguk sebagai tanggapan saat keduanya bergerak dan muncul di arai transfer spiritual. Mu Chen, jangan membawa aib ke Akademi Spiritual Surga Utara di depan orang luar. Lagi pula, kamu orang paling luar biasa di akademi kami. Petik 2. Dari jarak dekat, suara yang jelas terdengar saat Shen Changsheng dan Li Xuantong berdiri di udara, memandangi mereka. Mu Chen, jika kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, jangan diseret oleh kita lagi. Kami tidak akan bersikap mudah padamu saat itu. Petik 2. Senyum muncul di fitur ramah tamah Li Xuantong. Mu Chen mengangguk ringan sebagai jawaban. Kakakmu, hati-hati. Di markas asosiasi Dewi Luo, tiba-tiba suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar selaras, karena banyak anggota asosiasi berdiri dan membungkuk dengan lembut ke arah Mu Chen. Ini adalah rasa hormat mereka kepada pendiri asosiasi Dewi Luo. Saat Mu Chen menyaksikan pemandangan di depannya, hidungnya mengernyit saat dia sangat tersentuh. Namun, dia tidak mengatakan apapun saat dia melirik naga Laut Utara dan mengangguk dengan ringan. Naga Laut Utara menghela nafas dan dengan lengkungan jarinya, seberkas energi spiritual ditembakkan ke dalam arai transfer spiritual. Dalam arai spiritual, cahaya berkilau saat ruang terdistorsi dengan keras. Saat pandangannya kabur, Mu Chen tahu bahwa transfer sudah dekat. Dia melirik Akademi Spiritual Surga Utara, yang menjadi semakin tidak jelas, dan bergumam di dalam hatinya, selamat tinggal, semuanya. Hati-hati, dan semoga kita bertemu lagi. Petik 2. Suara mendesing. Cahaya arai transfer spiritual secara bertahap mencapai potensi terkuatnya saat ruang berputar menjadi pusaran air. Dengan gelombang kekuatan isap, Mu Chen dan 9 Nether berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir ke pusaran air ruang angkasa, dan menghilang dalam sekejap mata. Arai transfer spiritual di langit secara bertahap memudar, dan fluktuasi ruang yang awalnya kekerasan benar-benar tenang. Langit kembali ke ketenangan biasanya, tapi kedua siluet itu telah menghilang seluruhnya. Keheningan membayangi seluruh Akademi Spiritual Surga Utara karena suasananya yang suram. Melihat pemandangan itu, kepala Tai Chang hanya bisa tersenyum tanpa daya. Bukannya seorang murid terkenal belum pernah pergi sebelumnya, tapi tidak pernah ada kesempatan di mana seseorang pergi benar-benar bisa membuat seluruh akademi spiritual begitu sedih. Apakah orang itu karismatik? Kepala Tai Chang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak dengan sengaja mencoba mencerahkan suasana. Dia tahu bahwa atmosfer yang suram ini hanya akan menghilang seiring waktu. Mungkin, ketika siswa lain yang menakjubkan muncul di Akademi Spiritual Surga Utara, dampak Mu Chen akan mulai memudar. Meskipun, apakah mungkin untuk melihat penampilan seorang murid yang mampu melampaui Mu Chen? Memikirkan hal ini, kepala Tai Chang hanya bisa menghela nafas dengan menyesal. Namun, dengan penyesalan, ada jejak antisipasi di hatinya. Dia ingin tahu seberapa besar pencapaian pemuda yang keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara mereka di masa depan. Mungkin, seperti yang dia duga, pada hari bocah itu kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara, kekuatannya akan mengguncang seluruh dunia 1000 besar. Lingxi berdiri dengan tenang di puncak gunung saat dia melihat dalam diam di tempat di mana Mu Chen dan Nine Nether menghilang. Kepala Tai Cheng dan yang lainnya tidak mengganggunya saat kerumunan menghilang dengan tenang. Lingxi berdiri sepanjang hari, dan saat malam tiba dan menyelimuti langit, dia kemudian bereaksi dan melirik Akademi Spiritual Surga Utara yang luas. Itu adalah pemandangan yang sama, tapi entah mengapa, ada sesuatu yang hilang. Itu membosankan,
seolah-olah ada yang mengunyah sesuatu yang hambar. Dia berbalik untuk kembali ke halaman tempat tinggalnya, dan datang ke rumah bambu yang tertutup. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Di rumah bambu yang tertata rapi tergantung gulungan gambar yang menggambarkan punggung seorang wanita yang pendiam dan lembut. Menatap gulungan itu, dia tersenyum dan berbisik, "Bibi Jing, Mu Chen telah pergi. Dia sangat luar biasa, benar-benar layak menjadi anak Anda. Namun, saya tidak bisa lagi berada di sisinya. Bibi Jing, aku akan datang mencarimu." Petik 2. Tidak peduli siapa itu, orang yang menyegel ingatanku, aku tidak akan melepaskannya. Lingxi mengepalkan tinjunya dengan erat, niat membunuh yang dingin melonjak di matanya. "Bibi Jing, aku pasti akan menyelamatkanmu." Lingxi perlahan melangkah maju, dan dengan hati-hati menyingkirkan gulungan itu. Dia kemudian berjalan keluar dari rumah bambu, menatap tempat tinggalnya sejak lama. "Saudari Lingxi." Suara malu-malu Sun terdengar saat dia berdiri di halaman dan melirik Lingxi, matanya merah karena air mata. "Apakah kamu akan pergi juga?" Lingxi melangkah maju dan memeluk Suner saat dia tersenyum. "Ya, Sister Lingxi memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Suner, setelah saya pergi, Anda tidak dapat mengabaikan kultivasi Anda. Jika Anda melakukannya, saya akan menghukum Anda ketika saya kembali." Petik 2. Suner memeluk Lingxi dengan erat dan mengangguk. "Sister Lingxi, maukah Anda kembali seperti Brother Mu Chen di masa depan?" Lingxi dengan lembut menekan dagunya yang halus ke kepala kecil Suner saat dia berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, kita berdua akan kembali." Suner tetap diam-diam patuh saat dia membenamkan dirinya dalam pelukan Lingxi. Saat sinar bulan menyinari mereka, wanita berjubah putih itu mendongak sedikit. Cahaya bulan membentuk busur cahaya di wajahnya yang cantik, membentuk pemandangan malam terindah di Akademi Spiritual Surga Utara. Mulai malam ini, para murid Akademi Spiritual Surga Utara akan segera menemukan bahwa Lingxi, seorang wanita muda cantik yang memikat hati banyak orang dan memegang peran sebagai penatua di usia muda, telah pergi diam-diam. Dia tidak membuat siapapun khawatir, dan ketika dia pergi, hanya siluet sosoknya yang pergi yang tertinggal, yang menakjubkan seperti biasa. Keluasan energi spiritual, itu adalah samudera biru yang luas, tak berujung, seolah-olah tidak memiliki batas. Dari waktu ke waktu, makhluk spiritual berwujud ikan bermunculan, memercik di tengah ombak besar. Suara mendesing. Di atas laut, ruang tiba-tiba menjadi terdistorsi, mengamuk dengan penyebaran fluktuasi spasial yang hebat. Sebuah pusaran air terbentuk, sebelum dua siluet muncul dari dalam pusaran air, muncul di atas laut. Begitu pasangan itu muncul, mereka melirik satu sama lain, lalu mengalihkan pandangan mereka ke lautan luas, karena mereka tertegun sejenak. "Di mana ini?" Mu Chen menggaruk kepalanya, lalu bertanya dengan bingung. Jiu Yu jelas lebih berpengalaman daripada Mu Chen, saat dia perlahan mengeluarkan gulungan dengan lampu yang berkedip-kedip di atasnya. Dia kemudian menyebarkan gulungan itu, hanya untuk melihat bahwa gulungan itu dipenuhi dengan pola cahaya yang rumit. Tampaknya itu adalah peta besar yang tak terlukiskan. Dia memindai peta, lalu mengarahkan jari rampingnya ke suatu area di peta. Saat dia menunjuk dengan lembut, peta itu beriak, mulai membesar, dan menjadi lebih jelas, sampai akhirnya, titik cahaya muncul di area itu. "Di sana, ini kami. Ini adalah laut di luar benua surga utara. Jika kita terus maju, kita akan memasuki benua perbukitan selatan, dan dapat menggunakan arai transfer spiritual yang terletak di sana untuk menuju ke benua lain." Jiu Yu tersenyum. Mu Chen menatap peta, matanya penuh keajaiban, karena dia bisa merasakan ada fluktuasi energi spiritual yang substansial di dalamnya. "Ini adalah artefak spiritual?" Mu Chen bertanya dengan heran. "Ya, ini adalah peta spiritual, yang digunakan secara khusus untuk merekam peta di 1000 dunia. Wisatawan biasanya akan menyiapkan satu, dan peta khusus ini adalah salah satu yang telah saya persiapkan di masa lalu. Tanpa itu, tidak akan mudah bagi kita untuk sampai ke benua Tianluo." Jiu Yu tersenyum, mengangguk sebagai konfirmasi. "Aku tidak perlu khawatir, selama kamu ada di sini." Mu Chen tersenyum, sambil mengolesi Jiu Yu dengan kata-kata menyanjung. Namun, dia juga mengucapkan kata-kata ini dengan tulus. Dia tahu bahwa, jika dia bepergian sendirian, dia tidak akan tahu apa yang harus dia lakukan, tidak seperti Jiu Yu, yang sangat siap. Jiu Yu memutar matanya ke arahnya, dan pada sanjungannya yang jelas.
Berapa lama lagi sebelum kita mencapai benua Tianluo? Mu Chen bertanya. Benua Tianluo, kita harus melintasi setidaknya selusin benua, dan menggunakan teleportasi array transfer spiritual untuk mengangkut diri kita sendiri. Makanya, meski kita terus melakukan perjalanan, butuh waktu hampir 2 bulan untuk sampai di sana, ucap Jiu Yu dengan tenang. 2 bulan, Mu Chen mengejam mulutnya sebagai jawaban. Dan, dalam 2 bulan ini, jangan berpikir kamu bisa lepas dengan mudah. Jiu Yu melirik Mu Chen, ekspresinya berubah serius. Mu Chen, kamu harus menyadari bahwa kamu saat ini telah meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, dan tempat yang akan kita tuju bukan lagi Menara Gading. Di dunia 1000 besar ini, hanya kekuatan yang dihormati. Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan, kemanapun Anda pergi, tidak ada yang akan menatap mata Anda. Petik 2. Selain itu, wilayah Daluo, yang pernah saya tempati bukanlah tempat yang damai, karena politik dan perebutan kekuasaan di sana tidak dapat dibandingkan dengan perkelahian yang menyenangkan dan pertengkaran kecil di Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun, saya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi Anda di sana, tetapi saya tahu bahwa dengan karakter Anda tidak akan menginginkan saya. Jiu Yu melanjutkan peringatannya. Mu Chen tersenyum kecil setelah mendengar kata-katanya, saat dia dengan lembut berkata, yakinlah, saya telah memahami semua prinsip ini sejak lama. Wilayah Daluo tidak seperti Akademi Spiritual Surga Utara, di mana orang-orang akan melakukan yang terbaik untuk membantu kultivasinya. Di sini, jika dia tidak bisa mencapai apapun sendiri, orang lain akan menginjak-injaknya dengan brutal. Jiu Yu mengangguk ringan sebagai jawaban, lalu berkata, meskipun telah berhasil memasuki level Sovereign, Anda bahkan tidak mendekati menjadi First Grade Sovereign. Apakah itu karena aku belum mengembangkan badan surgawi yang berdaulat? Mu Chen menyatakan pertanyaan ini dengan tenang, karena dia benar-benar bisa mengolah badan surgawi berdaulat pada tahap saat ini. Namun, tubuh surgawi berdaulat yang akan dia kembangkan akan menjadi biasa-biasa saja, karena dia tidak memiliki metode lain untuk mengolahnya selain dari tubuh abadi matahari besar. Selain itu, dia tidak ingin menyia-nyiakan cairan spiritual sovereign yang berharga untuk mengolah badan surgawi berdaulat yang biasa-biasa saja. Dia mengerti bahwa, setelah dia mengumpulkan 2 bahan tersisa yang dibutuhkan untuk mengolah tubuh abadi matahari, dia kemudian akan membutuhkan cairan spiritual sovereign dalam jumlah besar. Juga, jika dia ingin berkultivasi, dia tidak akan pernah mengambil rute yang biasa. Itu hanya satu alasan. Jiu Yu menganggukkan kepalanya sedikit, sambil melanjutkan. Alasan lain mengapa Master yang berdaulat dihormati sebagai yang tertinggi dalam seni kultivasi, dan mengapa dia dibedakan dari yang lain, terutama karena energi spiritualnya, selain laut yang berdaulat dan badan surgawi yang berdaulat. Energi spiritual memiliki kecerdasan, yang merupakan bentuk kecerdasan, dan jauh melampaui kekuatan energi spiritual biasa. Petik 2. Kebijaksanaan. Alis Mu Chen menyatu dengan heran. Banyak Master Sovereign memiliki energi spiritual, yang memiliki atribut unik. Energi spiritual beberapa orang bersifat dingin, dan beberapa sangat panas. Ini karena energi spiritual mereka memiliki kecerdasannya masing-masing, sehingga kekuatannya juga luar biasa. Petik 2. Mu Chen merenungkan hal-hal ini dengan serius, saat dia samar-samar ingat bahwa, ketika dia berada di benua surga utara, Istana Naga Iblis telah melibatkan bantuan leluhur Infinity. Energi spiritualnya sangat kuat, dan dengan satu pukulan, gelombang laut yang dingin dan gelap melonjak dan menyapu. Laut, pada kenyataannya, adalah perwujudan dari energi spiritualnya, karena mereka sangat kuat, sejauh mana energi spiritual biasa tidak akan pernah bisa menandingi. Bagaimana saya membiarkan energi spiritual saya mengembangkan kecerdasan? Mu Chen bertanya, ingat bagaimana energi spiritual Anda di masa lalu bisa bergabung dengan 9 Nether Flame saya. Saat itu, energi spiritual Anda sedikit lebih kuat dari energi spiritual biasa, dan di satu sisi, ada kesamaan di antara keduanya. Namun, itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan energi spiritual yang memiliki kecerdasan. Petik 2. Pemahaman muncul pada Mu Chen. Apa yang disebut kecerdasan ini, sederhananya, pada dasarnya adalah penggabungan materi lain menjadi energi spiritual seseorang, menyebabkannya mengalami metamorfosis dan menjadi lebih kuat. Namun, meskipun secara teori kedengarannya mudah, ini menantang dalam pelaksanaannya. Tidak sembarang jenis material yang cocok untuk digabungkan dengan energi spiritual seseorang, dan begitu gaya tolak terjadi,
energi spiritual tidak hanya tidak dapat berkembang, tetapi situasi seperti itu akan menghasilkan serangan balik, yang akan sangat melukai praktisi. Materi apa yang harus saya pilih untuk digabungkan dengan energi spiritual saya? Mu Chen bertanya. Kebanyakan Master Sovereign akan memilih untuk menyerap energi aneh itu di tempat yang sangat dingin, atau sangat panas, sehingga mereka dapat menggabungkan energi ini bersama-sama, yang merupakan metode paling sederhana. Namun, besarnya peningkatan kekuatan energi spiritual seseorang juga terbatas. Anda pernah bergabung dengan 9 Nether Flame. Karenanya, energi spiritual Anda lebih selaras dengan materi dengan atribut api. Kamu juga mengembangkan fisik Dewa Petir, jadi guntur juga cocok, Jiu Yu berkata sambil berpikir. Jika menggunakan material dengan atribut guntur, Anda tidak akan bisa mendapatkan sumber guntur yang cukup kuat untuk melakukan fusi. Karena itu, kita harus mencari alternatif lain. Adapun api, Flame Unperisableku akan menjadi pilihan yang baik. Petik 2. Mata Mu Chen berbinar. Ini bukan hanya pilihan yang bagus, tetapi pada kenyataannya, itu sempurna. Dia bukan lagi seorang amatir, jadi dia sadar betapa kuatnya Unperisable Flame itu. Yang paling penting, Flame Unperisable memiliki atribut misterius dan mendalam, atribut menjadi Unperisable. Secara alami, ini bukan untuk mengatakan bahwa seseorang tidak akan mati dengan flame yang tidak mudah rusak. Sebaliknya, Flame Unperisable memiliki kekuatan penyembuhan yang kuat, dan tidak peduli seberapa parah seseorang terluka, selama roh seseorang tidak dihancurkan, Unperisable Flame akan mampu menyembuhkan luka secara bertahap. Dengan Unperisable Flame, ketika seseorang terlibat dalam pertempuran, itu akan meningkatkan daya tahan seseorang, yang kemudian akan memberi mereka keunggulan. Mata Mu Chen berbinar sesaat, tapi kemudian dia memikirkan sesuatu dan menoleh ke Jiu Yu, tersenyum dengan seringai. Tapi jika kita melakukan ini, itu akan membahayakanmu, bukan? Tanyanya prihatin. Meskipun Jiu Yu memiliki Unperisable Flame, itu tidak begitu saja muncul begitu saja. Sebaliknya, dia harus mengeluarkan energi dan waktu yang sangat besar, sebelum dia bisa menumbuhkan api yang tidak dapat dihancurkan. Jika Mu Chen ingin mengubah energi spiritual dalam tubuhnya sepenuhnya, jumlah Flame Unperisable yang dibutuhkan akan cukup signifikan. Ini adalah beban berat yang harus ditanggung Jiu Yu. Jiu Yu melindungi, saat matanya yang panjang dan sipit melirik Mu Chen. Meski akan ada beberapa kendala, itu tidak terlalu menjadi masalah, dia meyakinkan. Tapi, Mu Chen mulai protes, masih belum yakin. Mulai hari ini dan seterusnya, kami akan terus melakukan perjalanan tanpa istirahat di siang hari, sementara kami berusaha untuk menyatu dengan api yang tidak bisa merusak di malam hari. Ultimatum saya adalah Anda harus menyelesaikan transformasi energi spiritual Anda sebelum kita mencapai benua Tianluo. Jiu Yu tidak memberi Mu Chen kesempatan untuk membalas, saat dia berkata dengan tenang. Jika kamu gagal, seringai berbahaya melingkari mulut kemerahan Jiu Yu. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Dengan pukulan biasa dari telapak tangannya, laut di bawah mereka pecah, seperti binatang spiritual besar, yang baru saja melompat, jatuh karena benturan. Mulut Mu Chen berkedut ketakutan, saat dia melihat dan menyeka keringat dingin yang berkumpul di dahinya. Dia sangat jelas tentang kepribadian Jiu Yu, dan jika hal-hal mencapai tahap itu, kemungkinan dia akan mengalahkannya dengan parah. Saudari ini benar-benar terlalu kejam. Apakah Anda punya masalah? Jiu Yu tersenyum, saat dia melirik Mu Chen. Itu seharusnya menjadi pemandangan yang indah, tetapi itu menyebabkan. Mu Chen berkeringat dingin lagi, saat dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Itu bagus, ayo pergi. Jiu Yu mengangguk dengan puas. Terbang di atas laut ini. Mu Chen tertegun sejenak, sebelum menjawab. Bagaimana kalau kamu kembali ke wujudmu yang sebenarnya, dan kemudian aku bisa menunggumu saat kami terbang? Bukankah itu jauh lebih cepat? Petik 2. Namun, begitu dia berbicara, dia merasakan rasa takut, karena Jiu Yu mengangkat alisnya yang seperti Willow, tersenyum cerah, dan melirik Mu Chen. Senyumannya menawan, saat dia berjalan maju, rona merah di wajah cantiknya. Adik Mu Chen, apakah kamu sangat ingin menunggangi kakak perempuan? Dia menggoda. Mu Chen tertawa hampa, sebelum berbalik untuk melarikan diri. Ledakan. Dia tidak berhasil terlalu jauh, sebelum gelombang energi spiritual yang deras di ruang di atas menyelimuti dirinya, saat Cloud Wing besar mengepak ke arahnya, dan dengan bong mengipasi dia langsung ke laut. Mu Chen muncul dari laut,
saat sosok ramping terbang lewat di langit, diikuti oleh cekikikan manis di udara. Anda tidak diizinkan untuk keluar, karena berenang keluar dari laut ini juga bagian dari kultivasi Anda. Jiu Yu merasa sangat marah, saat dia menggertakkan giginya, bergumam bahwa orang bijak tidak akan bertarung ketika kemungkinan besar melawannya, dia hanya harus bertahan untuk saat ini, dan ketika kemampuannya lebih kuat dari miliknya, dia pasti akan menekan dia di pahanya dan memukul pantatnya. Jiu Yu, tunggu saja. Mu Chen berteriak, sambil terus berenang ke depan dengan sekuat tenaga, meraung di dalam hatinya. Perjalanan yang sulit, perjalanan ke benua Tianluo panjang dan sulit. Namun, perjalanan yang semula monoton dan membosankan ternyata justru menyakitkan, apalagi setelah Jiu Yu menugaskan tugasnya. Itu bukanlah tugas yang sederhana, ini menyelesaikan transformasi energi spiritual mereka, bahkan menjadi master yang berdaulat. Meskipun Mu Chen telah berhasil mengintegrasikan 9 Nether Flame dengan energi spiritualnya sendiri di masa lalu, dibandingkan dengan mengubah energi spiritual seseorang, tingkat kesulitannya bisa dikatakan seperti celah besar antara cahaya kunang-kunang dan cahaya bulan. Belum lagi, flame yang akan dia integrasikan kali ini bukan lagi 9 Nether Flame, tapi Unperishable Flame, yang tak terhitung kali lebih kuat. Metode kultivasi Jiu Yu sangat mudah, tapi juga sangat brutal. Dia tidak menggunakan trik apapun, tetapi sebaliknya, dengan memobilisasi flame unperishable di tubuhnya, dan mengarahkannya langsung ke tubuh Mu Chen, unperishable flame akhirnya menemukan sovereignty yang tersembunyi di tubuhnya, saat itu melonjak di. Api unperishable meraung di Laut Sovereign, karena suhu mendidih dekat dengan membakar Laut Sovereign Mu Chen. Sensasi energi spiritual seseorang yang terbakar menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan bagi Mu Chen, bahkan laut yang berdaulat pun tampak kewalahan olehnya, seolah-olah akan hancur. Namun, setiap kali daya tahannya hampir mencapai batasnya, Jiu Yu akan menarik api unperishable sepenuhnya, menunggu energi spiritual di Laut Sovereign Mu Chen untuk kembali ke keadaan tenang, sebelum mengulangi prosesnya lagi. Dalam siklus yang tidak pernah berakhir untuk merasakan energi spiritualnya terbakar, Mu Chen hanya bisa menggunakan 4 kata untuk menggambarkan bagaimana perasaannya, takdir lebih buruk daripada kematian. Menurut Jiu Yu, Unperishable Flame, bagaimanapun, sangat kuat, dan sesuatu yang 9 Nether Flame tidak pernah bisa cocok. Oleh karena itu, jika Mu Chen memulai dengan menggabungkannya secara langsung dengan energi spiritualnya, hanya akan ada satu hasil, energi spiritualnya akan benar-benar dibakar oleh api yang tidak dapat dihancurkan, dan bahkan Laut Sovereign-nya akan terpengaruh. Situasi seperti itu berarti bahwa, jika dia ingin mengintegrasikan api yang tidak bisa bahaya, dia harus membiarkan energi spiritualnya terbiasa dengan api yang tidak dapat dihancurkan. Tapi, bagaimana dia melakukan ini? Jawabannya sederhana, karena dia hanya perlu membakar energi spiritualnya dengan api berulang kali. Dalam kata-kata Jiu Yu, itu mirip dengan dipukuli, karena semakin Anda dipukuli, semakin Anda terbiasa. Setelah energi spiritual Mu Chen telah mencapai tahap yang cukup untuk dibakar, itu kemudian akan terbiasa dengan api yang tidak dapat dihancurkan, sehingga langkah integrasi selanjutnya dapat terjadi. Karena itu, Mu Chen tidak punya pilihan selain bertahan dengan metode kultivasi yang menyedihkan ini. Dalam 10 hari pertama perjalanan, setiap kali malam tiba, Mu Chen dan Jiu Yu akan mengambil jeda singkat, selama waktu itu, mimpi buruk harian Mu Chen akan dimulai. Namun, Mu Chen mengertakkan gigi dan bertahan, meskipun harus melalui penderitaan yang luar biasa dari metode kultivasi ini. Dia sudah lama tahu bahwa tidak ada kekuatan yang datang dengan mudah di dunia ini, jadi jika dia ingin mencapai transformasi total dari energi spiritualnya, dia harus melakukan usaha yang sama besarnya. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa, setiap kali latihan selesai, pipi Jiu Yu akan menjadi sedikit pucat. Lagi pula, dia telah bekerja sangat keras untuk mengolah api yang tidak bisa hancur. Dengan kelelahan api yang begitu besar setiap hari, bahkan jika dia berhasil berevolusi, itu tetap tak tertahankan. Menghadapi situasi ini, jika Mu Chen mengatakan dia tidak bisa bertahan, dia tidak akan cukup layak untuk menjadi seorang pria. Dengan pemikiran tersebut, kultivasi yang menderita terus berlanjut. Di tengah kultivasi yang menyiksa setiap malam, kecepatan perjalanan mereka tidak terpengaruh. Dan hanya dalam setengah bulan, mereka melakukan perjalanan melintasi benua yang luas. Pada awalnya, bocah lelaki yang telah menjalani pengalaman pertamanya di dunia 1000 besar itu mengungkapkan rasa ingin tahunya pada banyak hal. Namun, ia segera mulai beradaptasi,
hingga akhirnya ia mulai mengalihkan sebagian besar perhatiannya pada kultivasi. Selain bepergian dan berkultivasi, ketika Mu Chen dan Jiu Yu melewati beberapa benua, mereka secara khusus akan menanyakan informasi apapun mengenai dua harta spiritual, Great Solar Void Fruit, dan Unding Divine Leaf, karena ini adalah dua bahan utama terakhir yang dibutuhkan Mu Chen untuk mengolah The Great Solar Unding Body. Namun, pertanyaan itu tidak berhasil, karena kelangkaan kedua bahan ini berada di luar imajinasi Mu Chen. Bagaimanapun, bahkan Sovereign Masters sangat menginginkan dua harta spiritual ini. Secara khusus, buah kekosongan surya besar, jika diperoleh, bisa dimurnikan menjadi laut yang berdaulat. Yang membuatnya menarik, adalah fakta bahwa buah void surya besar bisa berubah menjadi matahari yang terik di laut yang berdaulat, terus-menerus menyinari energi spiritual di dalamnya. Ini akan sangat memperkuat energi spiritual dengan menggabungkannya dengan kekuatan matahari yang terik. Untuk artefak luar biasa ini yang dapat memperkuat kekuatan energi spiritual, mana yang tertinggi yang tidak menganggapnya sebagai harta tertinggi. Adapun, daun ilahi yang abadi, itu juga sangat langka. Harta karun legendaris ini, juga dinamai, daun pengganti, yang berarti, jika seseorang bertemu dengan bencana yang benar-benar mengancam nyawa, daun ilahi yang abadi dapat menyelamatkan hidup seseorang. Ini pada dasarnya berarti bahwa seseorang akan memiliki kehidupan ekstra. Tentu saja rumor seperti ini sering dibesar-besarkan. Lagi pula, jika serangan itu sangat kuat, bahkan daun ilahi yang abadi akan benar-benar hancur. Namun, memiliki harta karun masih akan menjadi perlindungan yang sempurna untuk pertahanan seseorang. Setelah mengetahui tentang dua jenis harta spiritual yang langka dan berharga ini, akhirnya Mu Chen sadar betapa sangat beruntungnya dia telah menerima 9 Sun Tzu dalam kompetisi akademi spiritual. Lagi pula, item ini sebanding dengan dua harta berharga sebelumnya. Namun, tampaknya itu akan menjadi jalan yang panjang sebelum mereka bisa mengumpulkan kedua bahan ini bersama-sama. Mereka terus terburu-buru dalam perjalanan mereka. Dalam sekejap mata, sudah hampir sebulan berlalu. Dalam waktu itu, Mu Chen dan Jiu Yu telah melintasi puluhan benua. Jarak perjalanan sejauh ini adalah jumlah mil yang Mu Chen sulit bayangkan. Beberapa benua yang mereka lewati tidak besar, dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan benua surga utara. Namun, beberapa dari mereka sangat luas, dan meskipun mereka masih tidak bisa menandingi benua Tianluo, kekuatan mereka masih jauh lebih besar daripada benua surga utara. Hanya dalam 1 bulan, pengalaman Mu Chen telah melonjak, dan dia bahkan telah melihat beberapa ras lain di dunia 1000 besar, yang agak membuka mata. Tentu saja, selain memperluas eksposurnya, kultivasi Mu Chen juga dimulai dengan sungguh-sungguh, membawanya ke jalur yang benar. Setelah menjalani siksaan karena energi spiritualnya dibakar berulang kali, energi spiritual Mu Chen di laut yang berdaulat mulai beradaptasi dengan api yang tidak dapat dihancurkan, dan rasa sakitnya mereda, setidaknya dibandingkan dengan rasa sakit yang menyiksa di awal. Adaptasi halus inilah yang membuat Mu Chen menghela nafas lega, karena dia melihat beberapa hasil yang menggembirakan dari periode kultivasi yang menyiksa sebelumnya. Bulan tergantung tinggi di langit. Di sebuah gunung, Mu Chen duduk bersila dengan tenang. Di kejauhan, kota yang megah bisa dilihat di kejauhan, cahayanya yang terang bagai siang hari. Skala kota itu tidak kecil. Bahkan saat ini, masih ada cahaya dan bayangan yang menembus langit malam dan masuk ke kota. Kota itu bernama Blazing Flame City, dan benua di mana Mu Chen dan Jiu Yu berada adalah benua api yang berkobar. Sebagian besar ditempati oleh gurun, dan energi spiritual langit dan bumi tampak lebih panas dan kering di sini daripada di tempat lain. Kota ini memiliki arai transfer spiritual yang dapat mengangkut mereka ke benua berikutnya, tetapi Mu Chen dan Ji Yu tidak memasuki kota. Sebaliknya, mereka memilih untuk tinggal di luar kota, karena kultivasi Mu Chen di malam hari sangat penting. Dia bisa mulai merasakan energi spiritual di dalam laut berdaulatnya berkembang dengan cara yang menarik, dan sensasi itu tak terlukiskan, tetapi sangat penting. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, matanya cerah. Dia tahu bahwa kekuatan psikisnya telah mencapai titik kritis. Mu Chen menoleh untuk melihat ke arah Jiu Yu, yang berada di dekat api, dan berbisik, kali ini aku akan mengintegrasikan api yang tidak dapat dihancurkan. Tangan Jiu Yu, yang telah mengutak-atik api, membeku, saat dia mengangkat kepalanya, menatap Mu Chen dengan terkejut di matanya. Dia kemudian mengerutkan alisnya dan berkata,
Ini baru sebulan, bukankah ini terlalu terburu-buru? Dia bermaksud memberi Mu Chen 2 bulan untuk menyelesaikan kultivasi energi spiritualnya, tetapi sekarang dia sudah memajukan prosesnya hingga setengahnya. Itu adalah hal yang sangat berbahaya untuk mengintegrasikan energi spiritual sepenuhnya dengan nyala api yang tidak dapat dihancurkan. Dalam kasus di mana energi dan api menjadi tidak terkendali, mereka tidak akan dapat mengendalikannya. Saya tidak terburu-buru, saya benar-benar merasa sudah waktunya. Mu Chen tersenyum sedikit. Jika Mu Chen tidak memahami perasaan yang luar biasa itu, dia takut dia tidak tahu kapan itu akan terjadi lagi, jadi dia tidak ingin kesempatan untuk lolos. Jiu Yu menatap Mu Chen, karena yang terakhir memiliki pandangan yang sungguh-sungguh di matanya, yang membuatnya jelas bahwa dia tidak bercanda dengannya. Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk ringan. Baiklah kalau begitu. Sulit bagimu. Mu Chen tersenyum penuh terima kasih, dan kemudian secara bertahap menutup matanya. Dengan gerakan pikirannya, dia memasuki laut yang berdaulat, di mana energi spiritual yang luas meraung seperti lautan. Namun, energi spiritual Mu Chen di dalam sovereignty-nya sedikit berbeda dari sebulan yang lalu, karena energinya sekarang tampaknya bercampur dengan sedikit warna ungu. Inilah alasan mengapa Jiu Yu telah membakar energi spiritualnya selama sebulan menggunakan Unperishable Flame. Suara mendesing. Di permukaan laut sovereign, suara air yang jernih dan jernih mengalir tiba-tiba. Kemudian, bayangan perlahan muncul, siluet itu tampak persis seperti Mu Chen, karena itu adalah jiwanya. Setelah berhasil mengolah dan memadatkan laut berdaulat, jiwa Mu Chen telah disembunyikan di dalam laut berdaulat. Jiwa itu duduk bersila di permukaan laut, saat dia mengangkat kepalanya dan bergumam, "Mari kita mulai." Di gunung, Jiu Yu duduk bersila di depan Mu Chen, wajahnya serius. Sebulan siksaan yang melelahkan adalah apa yang diperlukan untuk langkah yang tampaknya sederhana ini. Dia mengeluarkan embusan aroma dengan lembut, saat dia mengulurkan jarinya, dengan lembut menempatkannya di antara alis Mu Chen. Api ungu tiba-tiba muncul dari jemari Jiu Yu, lalu langsung berubah menjadi pilar api kecil, yang melonjak langsung ke tubuh Mu Chen. Saat api ungu mengalir ke tubuhnya, Mu Chen menggigil dengan getaran yang hebat, dan dengan giginya terkatup erat, dia tetap diam. Di laut berdaulat, jiwa Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, matanya muram. Penglihatannya dipenuhi dengan cahaya ungu, meskipun itu bukan miliknya sendiri. Sebaliknya, itu karena lautan api ungu di udara di atas laut yang berdaulat, saat itu menyapu dengan momentum yang menakutkan. Kali ini, Unperishable Flame mulai menunjukkan keganasan sebenarnya. Pengalaman ini akan menentukan apakah budidaya menyiksa Mu Chen dalam 1 bulan terakhir akan melihat hasil atau tidak. Mengintegrasikan nyala api yang tidak mudah hancur. Seolah dari ruang yang berbeda, lautan api ungu yang luas menyapu dengan aura kehancuran yang dahsyat di atas laut yang berdaulat. Mu Chen telah mengalami bulan penderitaan yang pahit. Namun, energi spiritual agung laut berdaulat sekarang mendidih panas. Semacam panas yang tak terlukiskan melonjak seolah bertujuan untuk membakarnya. Benar-benar api unperishable yang sangat ganas. Semangat Mu Chen menatap dengan sungguh-sungguh saat pemandangan itu terbuka di hadapannya dan api yang tidak dapat dihancurkan mengungkapkan tingkat sebenarnya dari kekuatan luar biasa. Dia akhirnya menyadari bagaimana 9 neter telah membiarkannya dengan mudah di bulan kultivasi sebelumnya. Jika 9 neter memiliki niat membunuh terhadapnya saat ini, laut sovereignnya akan langsung terbakar habis. Tidak peduli seberapa brutalnya Anda, saya akan sepenuhnya mengintegrasikan Anda hari ini. Tekad kuat melintas di mata Mu Chen saat dia segera menarik napas dalam-dalam dan melambaikan telapak tangannya. Ledakan. Di laut yang berdaulat yang luas, gelombang gaduh meraung, berubah menjadi gelombang 10.000 kaki saat mereka terus melonjak menuju lautan api ungu yang turun dari langit. Itu adalah pemandangan yang megah untuk dilihat. Suara mendesing. Namun, apa yang tampaknya merupakan serangan ofensif yang kuat dari energi spiritual layu dalam sekejap kontak. Sejumlah besar energi spiritual diuapkan oleh api ungu, berubah menjadi ikal kabut putih saat mereka naik di laut berdaulat. Ledakan. Saat Mu Chen memulai serangannya, lautan api ungu juga mulai menunjukkan kekuatannya yang ganas. Lautan api ungu mengembun dan berubah menjadi pilar api saat meledak ke bawah, menyerupai meteor api yang bisa menelan langit dan bumi. Bong, bong, pilar api ungu menyerbu langsung ke laut berdaulat, memercikkan gelombang deras. Suara mendesing. Saat pilar api ungu mendarat,
seluruh bentang laut berdaulat berdeguk seketika, seolah-olah mendidih. Dalam panas yang mendidih ini, Mu Chen bisa merasakan energi spiritual di laut berdaulat secara bertahap menguap. Flame Unperishable tidak lagi menahan kekuatan aslinya sekarang. Jika Mu Chen benar-benar ingin mengintegrasikannya sepenuhnya dengan energi spiritualnya sendiri, dia harus menaklukkannya. Tidak ada jalan pintas yang bisa diambil. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Ekspresi Mu Chen serius dan tatapannya dingin saat dia melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Gelombang bergolak sekitar 10.000 kaki melonjak di laut berdaulat saat energi spiritual yang agung berubah menjadi pusaran air besar yang benar-benar mengelilingi api ungu. Dua jenis kekuatan bertabrakan dengan keras. Suara mendesing. Tidak ada dampak kekerasan pada saat kontak, tetapi setiap kali energi spiritual diwarnai dengan api ungu, itu menguap seketika. Meski begitu, Mu Chen masih tetap tenang saat dia memanipulasi energi spiritual untuk terus mengalir. Energi spiritual terus menguap. Permukaan laut sovereign yang luas menggelegak terus-menerus saat mendidih. Di bawah permukaan laut, ungu tua meresap melaluinya, dan di kedalaman, ikal api ungu menyala terang. Permukaan laut-laut negara turun lapis demi lapis. Karena suhu tinggi, bahkan ruang laut yang berdaulat mulai berubah, seolah-olah akan dihancurkan. Di gunung di dunia luar, tubuh Mu Chen telah menjadi merah tua, dan pakaiannya telah lama menjadi abu. Wajahnya sangat terdistorsi. Jelas sekali bahwa dia menderita kesakitan yang luar biasa, dan keringatnya langsung menguap begitu terbentuk. Tanah tempat Mu Chen duduk bersila juga mulai retak, dengan retakan menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Nine Nether melepaskan jarinya dari dahi Mu Chen. Dia memandang Mu Chen yang telah berubah sepenuhnya menjadi merah, dan dia tidak bisa membantu tetapi menggigit bibir merahnya. Pada titik ini, dia telah melakukan semua yang bisa dilakukan. Seperti apakah Mu Chen benar-benar bisa mengintegrasikan Unperishable Flame, itu akan bergantung pada ketekunannya sendiri. Nine Nether mengepalkan tinjunya perlahan saat dia bergumam diam-diam di dalam hatinya, "All the best, Mu Chen." Di dalam laut sovereign, panas yang menakutkan terus merembes ke dalamnya. Waktu tampaknya berlalu sangat lambat di ruang itu ketika air mendidih tanpa henti meledak, dan energi spiritual yang kuat terus-menerus menguap. Dengan penguapan energi spiritual, Mu Chen juga bisa merasakan perasaan lemah-lemah yang diam-diam melonjak. Di permukaan bentuk spiritualnya, riak terbentuk secara konstan. Ketika rasionalitasnya mulai kabur, api Unperishable yang ganas tidak hanya membakar energi spiritualnya tetapi juga secara bertahap mengikis jiwanya. Begitu rasionalitasnya benar-benar kewalahan, laut yang berdaulat akan berubah menjadi ketiadaan dalam pembakaran api yang tidak dapat dihancurkan. Tidak hanya Mu Chen akan gagal dalam mengintegrasikannya, tetapi jiwanya akan hangus dan hancur. Memadukan zat yang mendominasi seperti itu, tentu saja, merupakan bahaya yang tak terbayangkan oleh orang biasa. Rasionalitas Mu Chen semakin kabur, tetapi dia bergantung pada utas terakhir dan tetap berpikiran jernih. Dia tahu bahwa begitu rasionalitasnya tenggelam, harga yang harus dia bayar akan mendekati kehancuran. Itu adalah harga yang tidak mampu dia bayar. Dia telah berjanji pada gadis itu, jadi dia tidak bisa berhenti di sini. Dengan berlalunya waktu yang lambat, ruang di laut yang berdaulat benar-benar terdistorsi karena suhu tinggi. Saat kabut menutupi pemandangan itu, orang-orang tidak dapat melihat Mu Chen dengan jelas. Di laut sovereign yang mendidih, roh Mu Chen diam-diam duduk bersila. Semangatnya menjadi jauh lebih redup dari sebelumnya saat dia terus menutup matanya dengan erat. Pada saat ini, dia terlalu kabur untuk bisa merasakan gangguan eksternal. Namun, di bagian terdalam dari ketidakjelasan yang kabur ini, masih ada sedikit kejelasan yang tersisa. Jejak kejelasan itu seperti perahu ringan di lautan yang bergolak. Dengan naik turunnya ombak, sepertinya itu akan segera terbalik tetapi meskipun ada rintangan, itu tidak pernah jatuh, dan begitu pula keinginannya yang teguh. Dalam menghadapi api Unperishable yang begitu ganas, Mu Chen tidak memiliki sarana pembalasan selain mundur dan bertahan. Keuntungan satu-satunya adalah kegigihannya yang berkembang melalui pengalaman saat dia menolak untuk mengaku kalah. Dia tahu bahwa kemenangan akan menjadi milik partai yang bisa bertahan lebih lama. Mu Chen tanpa disadari telah melupakan konsep waktu. Dia hanya bisa mengandalkan benang kejelasan yang tersisa untuk mengingat bahwa dia sepertinya telah menghabiskan waktu yang lama, mungkin 100 tahun. Dalam waktu yang tampaknya lama ini, rasionalitas Mu Chen tampaknya menjadi agak bingung,
dan pada akhirnya, dia samar-samar tenggelam dalam kebingungan itu, tidak dapat bangun. Apa yang saya lakukan? Apakah saya dalam proses kultivasi? Apakah saya gagal? Saya berharap saya bisa tidur seperti ini. Dalam pikirannya yang kabur, gelombang fluktuasi yang membingungkan terdengar. Bahkan kejelasan Mu Chen yang tersisa mengambang dalam kegelapan, menghadapi bahaya karena tidak pasti kapan akan ditelan. Di puncak gunung, 9 meter berdiri di langit saat dia menatap ke bawah dengan cemas. Gunung itu sekarang merah, dan rumput serta pepohonan telah menjadi abu sejak lama. Sumber kehancuran adalah Mu Chen, yang duduk bersila di puncak gunung. Dia bisa melihat bahwa rasa sakit di wajah Mu Chen telah menghilang dan sepertinya digantikan oleh kebingungan. Alih-alih membiarkannya menghela nafas lega, itu malah menghasilkan ketakutan dan kekhawatiran yang lebih kuat di matanya. Dia tahu bahwa jika Mu Chen tidak dapat mengandalkan kejernihannya untuk keluar dari trans, maka dia mungkin akan tenggelam dalam dunia mental kebingungan, tidak dapat menemukan jati dirinya. Nine Meter mengatupkan giginya saat dia mengangkat tangannya tapi akhirnya menurunkannya. Dalam durasi singkat sehari, dia ingin campur tangan dengan cara yang kuat berkali-kali, tetapi dia takut itu akan menimbulkan kerusakan parah pada Mu Chen. Nine Meter memejamkan mata saat dia bergumam di dalam hatinya dalam diam, Mu Chen, kamu berjanji padanya bahwa kamu akan menjadi penguasa tertinggi. Dalam pikiran Mu Chen yang bingung yang berusaha mati-matian untuk mendapatkan kembali kejernihannya, fluktuasi mulai bergetar saat sebuah suara terdengar berdering di kedalamannya yang paling dalam. Itu sangat jauh tapi benar-benar menenangkan. Aku berjanji padanya bahwa aku akan menjadi penguasa tertinggi. Jadi, bagaimana saya bisa dikalahkan di sini? Bangun sekarang. Saat 3 kata terakhir terdengar pelan, riak yang muncul jauh di dalam hatinya menyebar saat benang kejelasan meluas dan memenuhi seluruh hati dan jiwanya. Kebingungan sebelumnya tersapu pada saat itu juga. Di laut berdaulat, roh itu menggigil saat matanya yang tertutup rapat perlahan berkedip terbuka. Dia diam-diam menatap laut sovereign yang diselimuti kabut tebal dan kabut ungu, lalu berdiri perlahan. Jubah lengan bajunya terayun lembut, dan angin kencang meniup kabut ungu. Kabut menghilang, dan laut yang luas terhampar dengan jelas. Laut sovereign telah menjadi ungu, dan di permukaannya, api ungu melayang dengan lembut, laut mendidih asli diam-diam tenang. Di bawah permukaan laut, api ungu yang bergolak mengintai tanpa suara. Roh Mu Chen menatap laut sovereign yang tenang, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Apakah saya berhasil? Dia perlahan-lahan merentangkan tangannya dan melihat energi spiritual yang luar biasa mengalir dari kakinya. Siluet roh, yang telah menyusut sedikit, segera pulih ke keadaan aslinya, dan permukaan tubuh roh memiliki jejak cahaya ungu yang mengalir di atasnya dengan api ungu membubung di matanya. Semangat itu tampak lebih halus dari sebelumnya. Mu Chen mengulurkan telapak tangannya saat dia melihat energi spiritual yang sangat ungu di dalam laut berdaulat menyapu dan akhirnya berkumpul di telapak tangannya. Secara tidak jelas, itu tampak berubah menjadi sinar api ungu. Itu adalah kekuatan aneh yang tak terlukiskan yang beriak dan menyebar. Mu Chen menatap sinar api ungu ini, seringai menarik-narik di sudut mulutnya. Dia bisa merasakan bahwa meskipun tidak ada lonjakan energi spiritual di laut yang berdaulat, sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah berhasil mengintegrasikannya dengan Unperishable Flame. Benua perdagangan. Sesosok diam-diam duduk bersila di atas puncak gunung yang kering. Kulit merahnya yang memerah berangsur-angsur kembali normal saat suhu yang sangat tinggi turun. Nine Meter mendarat, menghela nafas lega saat dia melihat pemandangan di depannya. Sentuhan kejutan melintas di matanya. Melihat apa yang terjadi, Mu Chen sepertinya berhasil. Saat 9 Meter mendarat, mata Mu Chen yang tertutup rapat bergerak-gerak sebelum terbuka perlahan. Api ungu berkedip-kedip di mata hitamnya dan memancarkan aura yang mengganggu. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melirik 9 meter. Dia berdiri di sampingnya, kakinya yang langsing terlihat lebih indah dan ramping dari sudut itu. Dia menyeringai dan berkata lega, saya berhasil. Saat dia berbicara, dia bangkit. Saat dia bergerak, pakaiannya hancur menjadi debu. Wajah Nine Meter memerah merah dan telinganya yang halus memerah karena panas saat dia memelototi Mu Chen dengan malu-malu sebelum buru-buru membuang muka. Ekspresi Mu Chen penuh dengan rasa malu saat dia buru-buru mengeluarkan pakaian dan memakainya. Nine Meter menunggu beberapa saat sebelum berbalik, ekspresinya menjadi tenang. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan rasa malu dan jengkel di matanya saat dia memelototi Mu Chen. Itu tidak disengaja,
hanya kecelakaan, kata Mu Chen sambil menyeringai. Jika Nine Nether mengira dia telah menggoda dan mempermainkannya dan memberinya pukulan, itu akan menjadi bencana yang tidak pantas. Nine Nether mendengus dingin. Terlalu banyak usaha untuk mengganggunya. Dia menyatakan dengan acuh tak acuh, apakah Anda berhasil dalam kultivasi Anda? Kejutan yang menyenangkan tertulis di wajah Mu Chen. Dia mengangguk saat dia mengepalkan tinjunya. Ada energi spiritual ungu yang menyatu di telapak tangannya. Api ungu bisa dilihat berkedip-kedip di kedalaman energi spiritual ungu. Dengan lambaian tangannya yang santai, energi spiritual ungu melonjak dan menghantam gunung di dekatnya. Ledakan. Seluruh gunung hancur berkeping-keping saat energi spiritual mengamuk. Panas yang mengerikan menyapu gunung, membakar rumput dan pepohonan, menguranginya menjadi abu dalam sekejap. Mu Chen melihat puncak yang runtuh bahkan bebatuannya meleleh. Adegan itu mengejutkannya. Meskipun energi spiritualnya tetap pada level yang sama seperti sebelumnya, kekuatan tempurnya jauh melampaui masa lalunya. Selain itu, dia juga bisa mengontrol dan memanipulasi energi spiritualnya dengan lebih terampil dan semaunya seperti menggerakkan anggota tubuhnya. Selain itu, bahkan jika energi spiritual menjadi terpisah dari tubuhnya dan hubungan di antara mereka putus, energi spiritualnya tidak akan segera menghilang tetapi akan terus menyerang dengan keinginan yang tersisa. Aspek ini sangat menakutkan. Sebelumnya, jika energi spiritual meninggalkan tubuh dan dipotong oleh lawan, secara bertahap akan menghilang karena tidak dapat dimanipulasi. Namun, sekarang keadaan telah berubah. Bahkan jika energi spiritual berada di luar kendali Mu Chen, itu akan terus menyerang sesuai dengan niat dan kemauan Mu Chen sampai habis kekuatannya. Setelah itu berada dalam diri seseorang, kekuatan ajaib ini akan membutuhkan konsumsi energi yang besar jika orang lain ingin mengusirnya. The Unperishable Flame yang tersembunyi di dalam energi spiritual Mu Chen sangat misterius dan kuat. Jika seseorang ingin menghapusnya, ia harus mengeluarkan energi spiritual yang lebih besar secara eksponensial untuk melakukannya, dan pada saat berhasil dihapus, tubuh pelaku akan dihancurkan. Saat Mu Chen merasakan perubahan dalam energi spiritualnya, dia tidak bisa menahan napas heran. Hanya setelah benar-benar naik ke level Sovereign barulah dia bisa sepenuhnya menghargai dan memahami sejauh mana kekuatan Sovereign Master. Mu Chen di masa lalu tidak pernah bisa membayangkan dan memahami bahwa ada begitu banyak perubahan dan misteri yang tersembunyi di dalam seni memanfaatkan energi spiritual. Nine Nether mengangguk saat dia berkata, energi spiritual di dalam sovereignty Anda berasal dari kerja keras dan usaha Anda, dan Anda tidak bergantung pada bantuan eksternal. Sekarang energi spiritual Anda telah berintegrasi dengan api yang tidak bisa hancur. Ketika menyangkut tingkat kekuatan Anda di dalam penguasa kelas 1, jika itu hanya pertempuran energi spiritual, tidak banyak orang yang akan menjadi tandingan Anda. Tentu saja, itu jika lawan tidak menggunakan badan surgawi berdaulat. The Sovereign Celestial Body, Mu Chen tidak bisa menahan napas. The Sovereign Celestial Body adalah simbol pertempuran khas dari Sovereign Master, dan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, bisa melenyapkan pegunungan dalam sekejap mata. Jika saya berhasil mengolah tubuh agung abadi matahari dengan sukses di masa depan, siapa yang tahu betapa kuatnya saya bisa menjadi, pikir Mu Chen dengan sangat antisipasi. Dia memiliki firasat bahwa kekuatan dari Great Solar Unding Body akan jauh melebihi ekspektasinya. Namun, antisipasi hanya bisa sampai sejauh ini. Mu Chen terlalu sadar bahwa dua bahan terakhir yang dibutuhkan untuk menumbuhkan tubuh abadi matahari yang agung sulit didapat. Dalam sebulan terakhir, mereka telah melintasi lusinan benua dan mengunjungi rumah perdagangan dan lelang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak pernah berkesempatan menemukan Void Great Solar Fruit dan Unding Divine Leaf. 9 Nether melirik saat tatapan Mu Chen berubah. Dia tertawa seolah dia tahu apa yang dia pikirkan dan berkata, yakinlah, bahkan jika kita tidak mendapatkan berita tentang dua jenis harta karun alam di sepanjang jalan, kita harus dapat menemukannya ketika kita mencapai benua Tianluo. Bagaimanapun, ini adalah superkontinen, dan benua yang telah kita lewati sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengannya. Petik 2. Mu Chen mengangguk sambil menghela nafas lega di dalam hatinya. Juga, 9 Nether berhenti saat dia melanjutkan, ada kolam emas Daluo di wilayah Daluo. Kolam emas ini sangat menakjubkan, dan bahkan di benua Tianluo, itu dianggap sebagai harta karun. Kolam emas Daluo memiliki kekuatan ilahi para dewa dan roh untuk memurnikan tubuh surgawi yang berdaulat, membuatnya lebih sempurna. Jika keberuntungan ada di pihak Anda,
Anda bahkan dapat mengembangkan cahaya emas tak terbatas dengan badan surgawi berdaulat. Petik 2. Cahaya emas tak terbatas. Mu Chen bertanya dengan bingung. Tubuh surgawi yang berdaulat sudah kuat dengan sendirinya, tetapi dengan cahaya emas tak terbatas, itu sama dengan memberikan sayap harimau, sehingga meningkatkan kekuatannya. Yang terpenting, cahaya emas tak terbatas memiliki pertahanan yang sangat kuat, sehingga juga dapat membuat badan surgawi berdaulat tidak bisa dihancurkan. Namun, sangat sulit untuk mengembangkan cahaya emas tak terbatas. Sejauh yang saya tahu, dalam beberapa tahun yang telah berlalu hanya ada sedikit orang di benua Tianluo yang mampu mengembangkan cahaya emas tak terbatas di kolam emas Daluo. Petik 2. Mu Chen mendecakkan lidahnya karena terkejut. Siapa yang mengira akan ada tempat yang menakjubkan yang dapat memperkuat tubuh surgawi yang berdaulat? Pasti ada banyak Master Sovereign yang mengamatinya. Saat kamu mengikutiku ke wilayah Daluo, kamu harus memasuki Daluo Golden Pool, kata Nine Nether dengan sungguh-sungguh. Harus ada beberapa syarat yang dibutuhkan. Mu Chen merenung. Karena Daluo Golden Pool memiliki kemampuan yang luar biasa, jelas tidak sembarang orang bisa menikmatinya. Nine Nether mengangguk dengan ringan. Kolam emas Daluo di wilayah Daluo hanya bisa dinikmati oleh orang yang memiliki pangkat komandan, dan hanya sekali setiap 3 tahun, dengan kuota orang yang diperbolehkan. Nine Nether melirik Mu Chen, dan matanya menyipit. Jadi setelah memasuki wilayah Daluo, kamu harus berjuang untuk posisi komandan. Komandan, Mu Chen bertanya dengan tidak percaya. Di wilayah Daluo, ada dominator. Namun, dominator ini datang dan pergi seperti hantu, dan sulit untuk mengetahui keberadaannya, jadi dia adalah keberadaan misterius di wilayah Daluo. Urusan utama wilayah Daluo dikendalikan dan dikelola oleh 3 raja di bawah dominator. Di bawah 3 raja adalah 9 tuan, dan aku salah satu tuan. Nine Nether tersenyum. Di bawah 9 tuan adalah komandan. Secara umum, seseorang harus mencapai level sovereign sebelum mereka dapat memperjuangkan posisi komandan. Petik 2. Titik awalnya adalah sovereign level. Mu Chen tertawa getir. Dia bahkan tidak dianggap sebagai penguasa kelas 1 di negara bagiannya saat ini, sehingga akan sulit baginya untuk bersaing untuk posisi komandan. Tidak heran Nine Nether memaksanya untuk menyelesaikan budidaya energi spiritualnya dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak percaya diri, Nine Nether bertanya dengan acuh tak acuh. Mu Chen tersenyum, tapi senyum ini jauh lebih cerah. Dia meregangkan tubuh dengan malas sambil berkata, baiklah, biarkan aku melihat dengan tepat seberapa kuat penguasa di dunia 1000 besar ini. Perjalanan saya tidak akan terhalang oleh tantangan kecil untuk menjadi komandan. Petik 2. Senyum puas mekar di wajah cantik Nine Nether setelah mendengar kata-kata Mu Chen. Terima kasih, kata Mu Chen lembut saat dia berbalik untuk melirik 9 Nether. Mungkin ketika mereka baru saja meninggalkan benua surga utara, 9 Nether sudah mulai membuat rencana untuknya. Meskipun dia tidak tahu apa yang diwakili Daluo Golden Pool di wilayah Daluo, jika 9 Nether adalah salah satu dari 9 tuan, kemungkinan dia tidak memiliki banyak suara dalam membuat keputusan. Makanya, dia merasa tersentuh. Oh, tolong, jangan kalah dengan bencana dan benar-benar mempermalukan saya. Nine Nether mengerutkan bibirnya dan mendengus, tapi ada kegembiraan dalam nadanya. Saatnya pergi. Kita harus pergi. Petik 2. Dia tidak memberi waktu pada Mu Chen untuk mengoceh. Dengan lambaian tangannya, siluetnya melonjak dalam kilatan cahaya. Mu Chen tersenyum dan melirik bayangan tipis itu, dan saat dia mengepalkan tinjunya, semangat juang dan akan menyala di dalam hatinya. Dia berhutang banyak pada Nine Nether. Sekarang sepertinya dia harus menjadi komandan di wilayah Daluo. Pada bulan berikutnya, mereka masih dalam perjalanan, melintasi benua tanpa banyak istirahat. Dalam kesibukan mereka, benua Tianluo semakin dekat dan dekat. Suatu hari, 9 Nether dan Mu Chen secara bertahap melambat dalam perjalanan mereka. Mereka sekarang berada di benua bernama Benua Perdagangan. Benua ini memiliki arai transfer spiritual yang dapat membawa mereka ke benua Tianluo secara langsung, oleh karena itu dianggap sebagai perhentian terakhir dari perjalanan sulit mereka. Benua ini memiliki beberapa rumah perdagangan dan lelang termegah di antara selusin benua terdekat, dengan harta karun alam dan artefak ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Banyak seni ilahi beredar di sini melalui berbagai saluran. Meskipun beberapa salurannya teduh dan meragukan, tidak ada yang peduli karena semua orang tahu bahwa mereka dapat membeli apapun di benua perdagangan ini.
Seseorang bisa membeli apa saja selama mereka memiliki cairan spiritual sovereign yang cukup. Disinilah hati lelah Mu Chen merasakan kegembiraan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia akhirnya mendapatkan dua bahan terakhir yang dia butuhkan untuk membudidayakan tubuh abadi matahari, buah matahari besar yang void dan daun ilahi yang abadi.